boleh, ikhtiar boleh, tapi ingat harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk apatis, enggak. Udahlah gitu kan, kayak wayang, enggak juga. Tetap ikhtiar, tetap usaha, ya kan? Usahakan, lakukan yang memang hak kita sebagai manusia, sebagai hamba. Nah, hak Allah itu jangan kita ambil. Masa depan itu punya Allah. Waktu itu yang punya siapa? Masa depan itu berarti waktu, kan yang punya waktu siapa? Ufawid tafid. Udah pasrah aja, mau begini udah biarin aja. Yang penting kita selalu ya. Banyak ada orang datang ke Ustaz, kenapa saya udah duha masih begini-gini aja? Kayaknya salah niat sih. Kalau bicara kaya mah gak usah duha. Merah tuyul baru kaya. Merah tuyul kan. Kalau ente pengen kaya cara duha salah. Niatnya sudah salah. Mana bukti orang muslim gak pada sholat juga pada kaya? Kalau bicara kaya, yang kita pengen itu bukan kaya, tapi cukup. Utang lunas kan gitu kan, tidur enak, makan enak, udah. Kita punya rumah gede juga mikir orang, gitu kan, tanggung jawab besar. Udah. Kembalikan bahwa sholat duha itu bukan untuk cari kaya, sholat duha itu untuk kita apa, rasa syukur kita atas nikmat Allah. Masalah Allah kasih rezeki itu bonus, itu bonus nggak dikasih nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nanti di akhirat sana duha kita nggak ada. Ya Allah, kalau duhanya nggak ada, kalau kita kaya, udah kasih tuh motor, gitu kan, akhirnya nggak pahala duha kita, kosong. Tahajud juga sama, tahajud baca Quran udah. Kita ibadah udah, memang Allah dulu baca Quran udah baca aja. Allah dulu tahajud aja. Pembina baik pada tahajud bi nafilatan lak udah, gue tahu Allah dulunya tahajud udah tahajud. Tapi ingat, Allah nggak berikan janji. Ketika kita rajin tahajud, Allah turun di sepertiga malam, gitu kan? Karena Allah bilang yang minta ampun gua ampunin, kan gitu kan? Yang minta apa gua kabulin. Tolong kasih. Insya Allah mudah-mudahan. Intinya dari sirah ini adalah satu, kita harus bisa belajar legowo, harus bisa belajar lapang dada. Nah, karena ini bicara hati, yang punya hati itu Allah, maka seharusnya kita minta kepada Allah supaya hati ini diringankan. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan sakit hatinya. Udah urusan orang mau urusan Allah deh. Allah mau balas apa kayak bodo amat. Tidak dikatakan udah terserah dah, udah serah sama Allah deh. Lu mau katain gua, lu mau fitnah gua, kita serah, itu urusan Allah. Gua mau yang penting enggak, udah gitu aja. Wa kafal billahi syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah lepaskan beban-beban di punggung ini, karena beban itu adalah dosa-dosa kita. Insya Allah dengan kita bertobat, kita berzikir, kita ibadah kepada Allah, dosa-dosa itu akan jatuh, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sebuah hadis Rasulullah katakan, karena kita bahas dulu di hadis Al-Bain, bahwa orang ketika sholat itu sedang memikul dosanya pundak, gitu kan? Ketika ruku dosanya jatuh, ketika sujud dosanya jatuh. Makanya ketika sedang sholat, bayangkanlah bahwa kita sedang memikul dosanya di pundak kita akan buang saja. Insya Allah sering sholat dosanya sering jatuh, sering jalan, maka hidup kita akan semakin tenang. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang yang nggak punya masalah, semua orang punya masalah. Jangan kita, Rasul aja punya masalah, bahkan Rasul punya masalah yang kecil. Meninggal lahir udah yatim, kan gitu kan? 4 lagi dekat nih. Rasulullah sering kali ditinggal oleh ketika sedang dekat. Ketika disusui oleh Sayyidah Aslamiyah kan, dibalikin ke ibunya Siti Aminah kan. Baru dekat sama ibunya usia 4 tahun, ibunya meninggal. Dibawa sama kakeknya. Lagi dekat-dekat sama kakeknya nih, 8 tahun, kakeknya meninggal. Kurang apa coba Rasulullah? Masih itu sudah yatim, biasa oleh paman. Ternyata paman anaknya banyak. Wah, luar biasa lah. Kalau kita bicara sirah Nabawi ya, nggak ada contoh yang paling top selain Nabi Muhammad SAW. Rasulullah saja masih begitu. Padahal Rasulullah tuh hijrah nih Pak. Kalau Rasulullah mau hijrah, ngapain bareng Abu Bakar? Yang lemah, yang kedua. Ini bareng Umar kan gitu kan. Dia pertama, yang kedua ngapain naik kontak, naik bodoh kan bisa.
Tapi kenapa Rasul pilihnya naik onta? Itu Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu tetap ikhtiar sebagai seorang manusia, cuma pasrah kepada Allah. Berapa kalau Rasul mau, ya Rasul, ya Allah saya nggak mau, ya saya naik buruk aja. Cuma nyampe nggak ke Madinah? Cepat. Cuma Rasulullah nggak begitu. Saya ingin nyontek kepada umatnya. Bagaimana bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita di gua kan gitu kan itu benar-benar pasrah kan? Nah, insya Allah kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama kita berlatih untuk bisa legowo, bisa lapang dada, insya Allah mudah-mudahan lepas aja, lepas. Apapun yang memang bukan hak kita, bukan urusan kita, lepas saja. Ada masalah begini, ada kaitan sama gue nggak ya? Oh enggak, gue begini enggak ya. Kalau bodo amat kalau mau ngomong apa kayak, udah gitu aja. Biar nggak pusing. Kita berhak atas diri kita. Kita berhak untuk bahagia. Kita berhak untuk memanjakan diri kita. Itu hak kita. Selagi tidak merugikan orang lain. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah ikhtiar. Tapi harus tawakal, harus sertakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita posting dagangan, gitu, Bismillahirrahmanirrahim, saya udah, Bismillah, insya Allah nanti Allah yang tunjuk pedagang-pedagang. Berangkat ke kantor, Bismillah, udah ibadah aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah bantu, Allah kasih rezeki, Allah cukupin apa kebutuhan kita. Itu barangkali inti dari surat Al-Hijrah. Walaupun ada dalil-dalil mengatakan baca insyirah, fadilah ini. Sejauh yang saya tahu sih belum ada hadis-hadis sahihnya. Sejauh yang saya tahu. Tapi kalau kita mau ngambil tabarukan, gitu kan, ini apa? Orang yang ikuti jejak Rasulullah, bagaimana Rasulullah hidup, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dada manusia bisa lapang dada kalau di hatinya ada. Dulu saya pernah bilang begini, kalau ketika lu sumpah, lu sakit, lu cemas, gitu kan? Kok kenapa bisa begitu ya? Karena lu itu udah lu nggak mau diganggu, lu nggak mau digini, emang lu siapa ya? Ketika lu lepaskan ego lu, masukin Allah ke hati, selesai. Ini masalahnya Allah lu nggak masukin ke hati, cuma sampai di mulut doang. Ini akibatnya. Maka libatkanlah Allah, insya Allah semuanya kan selesai. Maka sejak itu ya sudahlah. Orang mau ngomong apa? Kayak gitu aja. Ada mau tanya? Ini Pak Ustaz. Ya. Masalah kayak rezeki doa gitu ya. Ini kalau di kehidupan di Jawa terutama ya, kadang itu orang Jawa itu apakah ini hanya kebetulan atau apa gitu sebenarnya? Terkadang itu ada nih hari orang yang lahirnya di hari-hari tertentu, misalnya hari Selasa Pon atau Selasa apa gitu. Ya kalau di Primbon Jawa itu dia bilang nih lahir di hari ini, pasangan ini rezekinya bagus. Terus ada juga nih yang ini kalau yang lahirnya di hari ini, pasaran ini, itu ucapannya itu hampir selalu benar. Entah itu baik, entah itu jelek. Misalnya pasaran ngomong mendoakan orang secara gak langsung, lo sama gua ntar lo celaka di jalan. Itu entah itu hanya kebetulan atau iman punya akses terbetulan itu bisa terlaksana. Itu kalau menurut pandangan agama itu seperti apa Pak Ustaz? Primbon. Iya. Weton, pahing, primbon. Nah, iya kan. Ini. Sejauh yang saya tahu bahwa itu tuh disebut karena satu berdasarkan pengalaman ini. Yang kedua memang Allah kadang suka memberikan ilham rabani. Ilham rabani itu artinya petunjuk-petunjuk yang memang bukan wahyu, tapi itu petunjuk, gitu kan. Gitu ya. Yang ketiga ada juga Allah itu mengizinkan para jin untuk bisa bersekutu kepada manusia. Salah satu pasukan jin itu bisa mengintip rahasia langit kan gitu kan, mereka bersekutu. Nah
sekali lagi bahwa kalau kita meyakini 100% kepada itu, ya musyrik. Kalau bicara tauhid, yaitu kepada kemusyrikan. Toh nggak selamanya kan? Kadang-kadang ada melesetnya juga gitu kan. Karena itu prediksi bicaranya. Itu prediksi.